Dava, dipersilahkan. Before we start our lesson, let's pray together. Let's start. Finish. Oke, Dava, sambil Bapak mengecek tadi Bapak udah kirim ke grup WA tentang absensi melalui Google Form ya. Jadi Bapak cek dulu satu-satu sambil mencek koneksi daripada sound. Oke, kameranya jangan lupa agak ke bawah kan, nak, biar nampak badannya Dava. Oke. Baik, dengar suara Bapak ya. Oke, Hartono, dengar nggak? Dengar, Pak. Oke. Jadi setelah Bapak pantau di sini, Bapak udah lihat absensinya ya. Namun di sini yang tidak hadir ada 2 Bapak lihat. Naila sama Falih ya. Oke, baik. Berarti yang lain hadir, dengar suara Bapak, kita mulai saja. Terima kasih telah bergabung. Pembelajaran kita hari ini adalah pertemuan kita di kelas 8. Bapak akan coba share screen. Oke, anak-anak Bapak, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini ada judul ya, sistem persamaan linear 2 variabel ya, SPLDV. Jadi ini bentuk umumnya ya. Oke, kita kembali. Jadi ini ada 5, 1 apersepsi dan motivasi, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran, yang ketiga itu kegiatan inti. Di sini kita akan diskusi kelompok. Nah, di sini juga akan dibagi kelompoknya juga ya. Terus nanti kita merangkum. Jadi 5 inilah yang akan kita pelajari, yang akan aktivitas kita selama 90 menit ke depan. Jadi selama 90 menit nanti Bapak berharap semuanya on cam ya, kecuali nanti bagi yang menggunakan HP ketika ada presentasi. Nah, boleh. Jadi ini 90 menit ke depan. Jadi mohon partisipasinya dan aktif. Nah, itu juga akan penilaian. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kelas 7 kita telah belajar terkait pembelajaran sebelumnya ya. Jadi kita harus tahu dulu manfaat dan penerapan sistem persamaan linear 2 variabel ini. Jadi manfaat ini harus kita ketahui sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk mengetahui, kita harus menyimak ilustrasi video berikut. Jadi video ini Bapak ambil dari YouTube ya, Zulinda Nur Saidah. Nah, ini manfaat dan penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita coba dengarkan. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea.
Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen. Oke, jadi itu adalah ilustrasi terkait dengan sistem persamaan linier 2 variabel ya nak ya. Jadi bagaimana nanti permasalahan Doni kita akan jawab di persoalan inti nantinya. Kita akan bantu Doni bagaimana cara menyelesaikannya. Baik, kelas 7 kita telah mempelajari tentang bentuk aljabar. Ya, kita sudah mempelajari kelas 7 tentang bentuk aljabar. Di mana ini bentuk umumnya. AX tambah BY sama dengan C. Kita akan ngulang lagi ini sebelum kita masuk ke pembelajaran. A itu apa, nak? Siapa yang bisa jawab? Koefisien X. Oke, A itu adalah koefisien daripada X. X itu apa? Variabel X. Oke, benar. Variabel X. B? Koefisien Y. B itu adalah koefisien daripada Y. Y itu sendiri? Variabel Y. Ya, variabel Y ya. C adalah? Konstanta. Baik, ini bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini akan kita pakai juga untuk SPLDV. Namun, selain aljabar, ada beberapa pokok bahasan juga yang akan berkaitan yang harus kita ketahui juga sebelum masuk kepada SPLDV. Apa saja itu? Yaitu operasi bentuk aljabar itu sendiri. Kemudian persamaan garis lurus. Lurus itu linear ya, persamaan garis lurus. Nah, persamaan linear satu variabel atau P ubah. Ini kan ada 2 P ubah ya, X dan Y. Jadi kalau ini ada persamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut persamaan garis. Oke, Bapak bertanya, pernah lihat ini? Pernah, Pak. Apa ini? Kenapa? Koordinat kartesius. Oke, benar. Ini adalah koordinat kartesius. Di mana titik pusatnya itu adalah di titik 0,0. Pada kelas 7 kita telah belajar garis bilangan ya. Garis bilangan itu kan kalau 0 ke 1 ke, ini 0 ya. 1 ke sana melangkah ke kanan, 1, 2 dan seterusnya itu ke kanan itu positif. Min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya ke kiri itu ada negatif. Ini garis bilangan. Namun ketika ada 2 garis
berhubungan, berpotongan dia, maka kita sebut dengan koordinat kartesius, di mana titik sumbunya itu adalah 0,0. Yang mendatar kita sebut dengan horizontal, itu adalah sumbu X, sementara Y adalah sumbu Y adalah vertikal ya. Oke, coba lihat ini. Bagaimana ketika persamaan garis itu melalui Y? Nah, ini apa nih? Grafik Y, Pak. Oke, ini grafik Y. Y sama dengan berapa? Y sama dengan 3. Benar, ini grafik Y sama dengan 3 ya. Karena dia satu ubah atau satu variabel, berarti dia hanya memotong sumbu Y. Sebaliknya, kalau X sama dengan, nah kita lihat ini. Nah, berarti ini X sama dengan ya. X sama dengan berapa? 2. 2. Memotong sumbu X di berapa dia? Di titik berapa? 2,0. Oke, 2,0. Ya, 2,0. Ini satu P ubah. Bagaimana kalau kita buat grafiknya ini dua variabel? Berarti tetap memotong sumbu X dan juga memotong sumbu Y. Seperti persamaan garis berikut. Dia memotong sumbu Y di sini di 0,2 dan di sini di sumbu X. Di sini ya. Tapi di sini berapa? Ya, ada persamaan yang baru kita bisa cari. Oke, inilah dasar daripada kita akan membuat mempelajari persamaan linier dua variabel. Baik, selanjutnya karena ini adalah kelompok, ya tadi Bapak udah jelaskan di depan itu adalah diskusi kelompok, maka kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Oke, kelompok pertama itu ada Michelle, Anissa Ratu Perpekta, Katarina Della Pasca, sama Dava Fauzan Pardede ya. Oke, berikutnya kelompok kedua Ami, Salini, Ellen Tan, Hartono, Naila. Karena tadi Naila tidak masuk ya karena sakit, berarti nanti 4 orang saja kelompok 2. Oke, kelompok 3 Ezra, Franklin, Melita, Cecilia, sama Falih. Falih juga nggak masuk tadi. Setelah di absen. Berarti ada 2 orang. Berarti 4 orang per kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama-sama 4 orang. Oke, baik. Nah, tentu selama pembelajaran ini ada 3 penilaian yang harus kita ketahui di hari awal. Ya. Apa saja penilaiannya? Yang pertama itu adalah hasil penugasan individu. Nah, di akhir Bapak akan menyampaikan tugas individu yang akan dikerjakan secara mandiri. Kalian boleh nanti melihat sumber modul yang lainnya. Nah, yang jelas ini tugas mandiri. Oke, yang berikutnya keterampilan. Ya, ini selama diskusi dan presentasi kelompok. Diskusi nanti ada 2 ya. Diskusi antara Bapak dengan anak-anak sekalian ketika kita menampilkan sebuah masalah. Yang kedua diskusi kelompok. Kelompok kalian akan masuk ke breakout room. Nah, Bapak sudah bagi, silahkan nanti masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sana diskusikanlah nanti masalah yang telah diberikan. Yang ketiga, itu sikap. Nah, sikap yang muncul selama pembelajaran. Termasuk on-cam tadi ya, itu termasuk sikap. Jadi selama pembelajaran ini, kita harus on-cam, sehingga nanti penilaian sikap ini masuk ke dalam penilaian kita semua. Jadi 3 ini sempurna penilaian untuk anak-anak sekalian. Baik, Bapak akan coba lanjutkan. Nah, materi kita pokok hari ini adalah materi pokok kita. Nah, tadi kan sudah disampaikan di situ adalah sistem persamaan linier 2 variabel. Itu kan besar ya. Itu sangat luas. Nah, untuk satu pertemuan ini kita cukup dengan mencari penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel itu dengan metode eliminasi. Nah, ya, dengan metode eliminasi. Oke, pernah melihat ini eliminasi pasti enggak ini ya, enggak salah ya, enggak ini udah familiar karena kita udah pernah melihat elimination katanya. Elimination berarti menghilangkan. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
melalui pembelajaran berbasis problem based learning (PBL) yang dipadukan dengan pendekatan TPEC, teknologi pedagogik content knowledge, dan dengan metode diskusi, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah dari sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dengan benar, serta dengan rasa religius, gotong royong, dan mandiri. Oke, di sini ada diskusi, berarti nanti diskusi kelompok. Ya. Dengan religius, gotong royong berarti kerjasama, mandiri berarti nanti tugas kelompok. Jadi di sini ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Maka nanti akan Bapak munculkan masalah, nanti silahkan kita identifikasi dan kita cari penyelesaiannya. Baik, kompetensi dasar dan IPK, ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah tadi kompetensi dasar yang kita pertemuan ini adalah menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dengan penyelesaian yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Berarti di sini aja sudah disebutkan masalah kontekstual ya. Berarti hanya ada 3 di sini, mengidentifikasi masalah tersebut, sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Yang kedua, menentukan penyelesaian dengan metode eliminasi. Yang ketiga, kita merancang model matematika ya, dari masalah sehari-hari, dan kita akan cari juga penyelesaiannya dengan metode eliminasi. Dan selanjutnya, ini prakteknya tadi di diskusi kelompok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Berarti kesenambungan. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, apakah siap? Udah mengerti semuanya ya? Di kegiatan pendahuluan ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti ini kita akan mengidentifikasi sebuah masalah. Ayo, mengidentifikasi masalah. Nah, tadi kan udah disampaikan di awal. Ketika manfaat pembelajaran atau penerapan pembelajaran SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel tersebut di dalam video. Video tadi itu kedengaran semuanya? Kedengar, Pak. Oke, kedengaran. Oke, kita ulangin tadi soalnya ya. Oke, ini pernah lihat ini. Ini anggap ini toko yang di seberang yang disampaikan Doni tadi ya, di video ilustrasi ini, anggap di sini. Oke, pernah ke sini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ayo, coba di mana ini? Singapura. Oke, ini ada di Singapura ya. Jadi 2 tahun kita pandemi, kita udah tidak ke Singapura lagi. Baik, mudah-mudahan ke Singapura cepat buka, kita bisa refreshing ke sana. Baik, ini adalah gambar Bapak ambil dari sumber deposit foto. Ini toko Pendi dan Donat. Kita anggap ini adalah toko tempat si Doni dan Dea dan Om Fajar membeli permen dan donat. Oke, baik. Doni, Dea membeli 3 permen dan 2 donat di toko seberang jalan seharga 15.000. Om Fajar membeli 4 permen dan 6 donat seharga 36.000. Ya. Jika Doni mempunyai uang 20.000, apakah uang tersebut cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat untuk kedua adiknya? Bagaimana cara kita membantu Doni? Baik, sekarang kita identifikasi masalah Doni tersebut. Kita bantu dia. Ya, kita harus sering-sering membantu, apalagi selama pandemi. Oke, kita identifikasi masalah tersebut. Dia tadi membeli berapa permen? 3. Oke, 3 permen dan 2 donat. oke, 2 donat. Berapa harganya? 15.000. Oke, 15.000 ya. Oke, pembelian Om Fajar. Berapa dia permennya? 4. Oke, 4 permen dan 6 donat. 6 donat. Harganya berapa? 36. Oke, 36.000. Jadi Doni tadi mempunyai uang 20.000.
apakah uangnya cukup untuk membeli 3 permen dan berapa donat tadi? 3 donat. Oke, 3 donat. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Baik, kita selesaikan satu persatu ya. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah dari kontekstual, ya, kita harus melewati beberapa langkah. Tidak boleh kalau kita mau naik tangga tidak langsung dari tangga 1 ke tangga 5 ya. Harus bertahap. Berarti ini harus kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama itu kita misalkan X itu sebagai permen, Y itu sebagai donat. Sehingga pembelian dia menjadi berapa X dan berapa Y? 3X dan 2Y. Dannya itu tambah ya. Jadi 3X tambah 2Y dengan harga 15.000. Oke, untuk pembelian Om Fajar berapa? 4X dan 6Y. X dan 6. Berapa harganya? 36.000. 36.000. Ini kita buat persamaan kedua. Kenapa? Kita harus bedakan antara persamaan satu, yaitu pembelian dia, dengan persamaan Om Fajar, yaitu pembelian kedua, yaitu Om Fajar. Oke, baik. Selanjutnya, ini kita harus tahu konsep ya. Untuk menyelesaikan dua persamaan ini, kita harus mengetahui konsep operasi aljabar. Kita ulang lagi. Konsep operasi aljabar itu adalah menjumlahkan atau mengurangkan apa? Ada yang masih ingat? Kelas 7. Suku sejenis. Iya, benar ya. Harus suku sejenis. Tidak boleh kita kurangkan si permen dengan si donat, X dengan Y. Berarti harus sesama permen atau X dengan X, Y dengan Y. Oke, langkah kedua kita eliminasi. Jadi untuk mencari X, maka kita harus hilangkan variabel Y. Itu langkah keduanya ya. Berarti pertama terserah mau kita hilangkan Y duluan boleh, X duluan boleh. Yang jelas, untuk menghilangkan X, maka variabel yang kedua itu harus kita samakan. Ya, kita hilangkan dia, biar dapat si X. Nah, untuk menghilangkan variabel Y, maka kita harus samakan koefisien daripada Y. Di sini Y-nya berapa? 2Y. Y-nya 2 ya. Di sini Y-nya berapa? 6. 6Y. 6. 2 dan 6 itu apakah sama? Sama, Pak. 2 dan 6 apakah sama? Ayo, Sukunya perhatikan sejenis, lagi. Pak. Suku sejenisnya sama. Tapi koefisiennya apakah sama? Beda, Pak. Beda. Jadi di sini kita harus samakan koefisien daripada Y. 2Y dengan 6Y ini sama-sama sejenis. Tapi koefisiennya masih beda. Maka kita harus samakan terlebih dahulu koefisien daripada Y ini. Nah, oke. Caranya kita ulangi lagi persamaan 1 dan persamaan 2 tadi ini. 3X 2Y tambah 2Y sama dengan 15.000. 4X tambah 6Y sama dengan 36.000. Untuk menyamakan koefisien daripada Y, maka ini kita harus kalikan berlawanan. Ya. Jadi koefisien Y yang 6 ini kita kalikan ke persamaan 1. Oke. Yang ini kita kalikan ke persamaan 2. Maka didapat seperti ini ya, kali 6. Dan ini kali 2. Kali 6 dan kali 2. Oke, ayo kalikan. Berapa ini? 3X kali 6. 18X. Nah, lanjutkan. 18X tambah 12Y. 12Y. sama dengan 90.000. oke. 18X tambah 12Y sama dengan 90.000. Berikutnya 8X tambah 12Y sama dengan 72.000. Oke. Kita lihat ini. Ini tambah ya. Kalau kita eliminasi itu berarti kita apakan ini supaya hilang itu 12Y-nya? Kita
Kita Kurangkan. kurangkan. Oke, kita kurangkan. Berarti 12Y kita kurangkan dengan 12Y hilang berarti ini ya. Habis. Berarti tinggal 18X kurang 8X. Berapa? 10X. 10X sama dengan 18.000. Ini dikurangnya 18.000 ya. Oke. Benar 18.000? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Oke, untuk mencari X itu diapakan ini? Dibagi. Dibagi berapa 18.000-nya? Dibagi 10. Dibagi 10. Oke, dibagi 10. Baik. Sehingga didapatkan nolnya aja coret ya. Jadi ini dicoret nolnya. Nolnya dicoret. Berarti tinggal 1.800. Oke, ini langkah kedua. Untuk langkah ketiga itu kita eliminasi. Kalau ini udah eliminasi si Y. Berarti sekarang kita eliminasi yang X ya, terbalik ya. Kita harus balik. Oke, itu langkah ketiga. Untuk mencari nilai Y, maka kita hilangkan variabel X. Sama, untuk menghilangkan variabel X, kita akan samakan koefisien daripada X. Baik. Nah, kita ulangi lagi persamaan itu. Yang X di sini berapa koefisiennya? 3. Di sini 4. 4. Oke, Bapak minta Franklin. Nah, kalau ini dikali 4, ya, berapa hasilnya? Koefisiennya ya, Pak? Semua, lanjut. 4 Semua. kali berapa? 4 dikalikan 3X. Dapat? 12. Oke, 4 kali 2Y, 8Y. 8Y. 4 kali 15.000, Jadi 60.000, Pak. 60.000. Baik. Oke. Yang ke ini Bapak minta Ellen. Coba Ellen. Yang kedua. 3 dikali 4X itu sama dengan 12X ditambah 3 kali 6 itu 18Y. Jadi sama dengan 3 dikali 36.000 jadi 108.000, Pak. Oke, 108.000. Oke, ini sama ya. Berarti 12X-nya kita hilangkan. Oke, 8Y kurang, berarti kita harus kurangkan sama ya dengan yang kedua. Oke, baik. Ini kita kurangkan berapa? 8Y kurang 18. 10Y. Oke, 10Y 10Y. sama dengan, min 10Y sama dengan 60 kurang 108. 48.000. 48.000. Iya, betul ya. 4 min 48. Jangan lupa minnya. Oke, ini min sama dengan yang tadi ya. Berarti Y sama dengan ini kita pindahkan aja ke bawah, dibagi. Ya, ini dibagi. Berarti min 48 dibagi min 10. Sehingga hasilnya minnya dihabis, min bagi min, kemudian ini. Nah, jadi ini juga min bagi min. Kenapa min bagi min hasilnya positif? Itu ada di operasi bilangan bulat di kelas 7. Kalian harus ingat semua ya. Banyak sekali berhubungan dengan materi SPLDP ini. Oke, sehingga hasilnya 4.800. Baik, tadi Doni membeli apa tadi katanya? 3 permen dan 3 donat. Oke, 3 permen dan 3 donat. Oke, berarti kita masukkanlah X tadi kita dapatkan 1.800 dan Y untuk pembelian Doni yaitu 3 permen, 3X tambah 3Y. Kita masukkan ya, 3 kali 1.800 karena X-nya kan 1.800. 3 kali 4.800 karena Y-nya 4.800. Nah, oke. 3 kali 1.800 berapa? 5.400, Pak. 5.800. Oke. 3 kali 4.800. 14.400. Kalau kita jumlahkan dapat berapa? 19.800. Oke, 19.800. Uang Doni tadi berapa? Masih ingat? 20.000. Oke,
Oke, apakah cukup uang 20.000 dengan membeli 3 permen 3 donat? Cukup, Pak. Cukup ya, cukup. Berarti kita udah membantu Doni untuk menyelesaikan permasalahan dia, sehingga Doni dapat membeli permen, 3 permen dan 3 donat untuk kedua adiknya di rumah. Bahkan dia masih bersisa uang sebanyak 200 perak. 200 perak. Ya, 200 perak. 200 rupiah. Oke, baik. Nah, kita coba lanjut ke pemahaman konsepnya. Oke, tadi udah ya. Udah kita buat satu buah masalah. Jadi Bapak minta, jadi harus ada yang bisa memberikan pemahaman. Oke, dari yang tadi kita pelajari, permasalahan tadi, ya, permasalahan Doni, nah, sampai dari awal yang apersepsi, terus nanti ada grafiknya. Jadi apa itu SPLDV? Baik, siapa yang bisa jawab? SPLD, Pak Salini ya Pak. Oke, baik Salini. SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljaber yang memiliki 2 variabel dan berpangkat 1. Berpangkat 1. Oh, boleh. Baik. Jadi Bapak ini kan ya itu benar, tapi Bapak sampaikan seperti ini. Sistem persamaan linear 2 variabel itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 2 persamaan linear yang keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga kedua persamaan mempunyai satu penyelesaian. Oke, yang disampaikan Salini tadi benar, tapi Bapak buat sampai begini ya, yang lebih konkretnya. Jadi di sini apa sistem persamaan linear, berarti ada 2 ya persamaan linear. Dan keduanya tidak berdiri sendiri. Seperti tadi persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk menyelesaikan, berarti kita harus selesaikan kedua-duanya dengan cara eliminasi tadi ya. Nah, dan keduanya itu mempunyai satu penyelesaian. Baik, karena tadi kita buat metodenya adalah eliminasi, jadi Bapak tanya, apa itu metode eliminasi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Katarina, coba. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel. Pada cara eliminasi, koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Oke, dibuat menjadi sama. Berarti tadi sama seperti yang langkah kedua dan ketiga ketika kita mengeliminasi X dan Y ya. Baik. Berarti kita buat cara mengeliminasi itu kita buat koefisien daripada variabel harus sama. Kalau X seperti variabel X-nya itu koefisiennya itu harus sama. Begitu juga dengan Y. Oke. Langkah-langkahnya tadi seperti apa? Yang A, nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Langkah keduanya, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai atau tanpa memperhatikan tanda. Yang ketiga, jika koefisien dari variabel bertanda sama atau sama positif atau sama negatif, maka kurangkan kedua persamaan. Cara keempatnya, jika koefisien dari variabel yang dihilangkan tandanya berbeda atau positif dan negatif, maka jumlahkan kedua persamaan. Oke, Pak. Oke. Baik. Tadi kita udah lakukan untuk mengeliminasi X. Nah, tadi kan tandanya positif ya, makanya kita harus kurangkan. Baik. Ini nyatakan kedua persamaan, parameter AX tambah B sama dengan C, samakan koefisien dan variabel yang dihilangkan, melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Oke, jika tandanya sama, berarti kita kurangkan, baik sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jika tandanya berbeda, positif dan negatif, maka kita jumlahkan kedua persamaan tersebut. Baik, ayo kita berlatih satu soal. Oke, siap untuk berlatih ya. Oke, perhatikan ini, karena ini setelah ini kita lanjut ke diskusi. Baik, ini kita buat soal HOTS, high order thinking ya.
menganalisis. Oke, pernah lihat ini anime ini? Pernah, Pak. Oke, ini adalah gambar Itachi dan Sasuke ya. Nah, dulu Bapak suka, tapi sekarang tidak. Dulu waktu masih kecil. Nah, oke, kita lihat. 6 tahun lalu, umur Itachi 4 kali umur Sasuke. Ya. Sekarang, umur Itachi 2 kali umur Sasuke. Berapakah jumlah umur keduanya 6 tahun yang akan datang? Oke. Jadi yang pertama langkah kita adalah kita identifikasi dulu. Berarti tadi sama ya, X sama dengan kita misalkan umur Itachi. Y sama dengan umur Sasuke. Nah, tadi masih ingat soalnya? 6 tahun yang lalu, umur Itachi sama dengan berapa? 4 kali umur Sasuke. Oke. Di situ ada bahasa 6 tahun yang lalu. Ketika kita berbicara soal HOTS, ya, soal cerita terkait umur yang lalu, berarti harus kita kurangi. Karena umur Itachi tadi adalah X, berarti X 6 tahun yang lalu, berarti X dikurang dengan 6. Y sama dengan 4 kali umur Sasuke. Berarti si Y ini apakah dikurangi 6 juga atau tidak? Dikurangi, Pak. Oke, dikurangi ya. Nggak mungkin si Hitachi kita kurangi 6 tahun yang lalu, sementara Sasuke masih tetap sekarang. Itu nggak adil. Jadi harus kita kurangi. Jadi didapatlah X kurang Y, X kurang 6, sama dengan 4 dikali Y kurang 6. Karena X, ini umur Itachi 6 tahun yang lalu, sama dengan 4 kali umur Sasuke 6 tahun yang lalu. Yang lalu ini dikurang. Berarti kalau nanti yang akan datang, tadi pertanyaannya sekarang ya. 6 tahun yang akan datang, pertanyaannya tadi. Berarti kalau yang akan datang berarti tandanya apa? Tambah. Nah, tambah ya. Kalau sekarang, ini kan umur sekarang umur Sasuke kata. Kalau sekarang ada tanda tambah atau kurangnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti umur Sasuke, ya, umur Itachi sama dengan 2 kali umur Sasuke. Ini yang sekarang, karena tidak ada tanda tambah atau tanda kurangnya, karena sekarang. Sekarang berarti berjalan hari ini. Oke, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Baik, karena di sini udah ada seperti ini, ya, X sama dengan 2Y, berarti kita gantikan saja si X ini ke sini nanti ya. Oke, namun kita buat langkah-langkahnya. Ya, ini yang ditanya. Itachi, umur Itachi dan Sasuke 6 tahun yang akan datang. Berarti tadi sudah dijawab. Ditambah. Oke, langkah-langkahnya berarti ini kita buat lagi. Ini persamaan pertama tadi. Baik, ini kita kalikan. Ya, setiap operasi ya, kita kalikan. Ini kita kalikan ke sini. Berarti 4 dikalikan Y menjadi 4Y, Pak. Oke, 4 dikali 6. Min 24. Oke, min 24. Berarti didapat seperti ini ya. 4KY min 24. Ini 4Y kita pindahkan ke sini. Konstanta min 6 kita pindahkan ke ruas kanan. Min pindah ke ruas kanan itu menjadi Positif. positif. Sehingga didapatkan, kalau 4Y pindah ke ruas kiri, jadi Negatif. negatif. Oke, sehingga menjadi X kurang 4Y sama dengan min 24 ditambah ini tadi min pindah jadi positif. Min 24 tambah 6 berapa? Min 18. Oke, min 18. Oke. Tadi kita udah mempunyai X ini ya. Ini ya. Jadi ini kita masukkan saja ke sini. Ya. Berarti nah,
Masukkan nilai X sama dengan 2Y ke dalam persamaan ketiga. Ini kita sebut persamaan ketiga. Sehingga diperoleh 2Y kurang 4Y sama dengan min 18. Jadi 2Y kurang 4Y. Berapa? Min 2. Ezra berapa? Min 2Y. Oke, min 2Y. Min 2Y sama dengan min 18. Y sama dengan berapa, Hartono? Dia sama dengan 18 bagi 2, Pak. Oke. Sehingga didapatkan Y-nya 9 ya. Oke. X-nya berapa X-nya? Kan Y-nya dapat 9 nih. Berarti X-nya kita masukkan ke persamaan kedua ini ya. Baik, kita masukkan ke persamaan kedua. Sehingga didapatkan X sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Baik. Tadi ini Itachi dan Sasuke 6 tahun yang akan datang. Berarti umur Itachi sekarang berapa? Umur Itachi sekarang? Sekarang. 24 ya, Pak. Oke, yang sekarang. Bukan 6 tahun yang akan datang. 18. Oke, ini kan 18 ya. Oke, ini ada 18. Berarti umur Sasuke berapa? 9. 9. Ini umurnya sekarang. Berarti Sasuke itu 9, Hitachi 18. Untuk 6 tahun yang akan datang, berarti kita tambahkan kedua umur itu dengan 6. Oke, sehingga didapatkan 18 tambah 6 sama dengan 24. Oke, untuk si Sasuke berapa? 9 ditambah 6. 15. 6. 6. Berarti sama dengan 15. 15. Pertanyaannya adalah bukan ini, tapi ini jumlah umur keduanya. Berarti jumlah umur Itachi dan Sasuke kita jumlahkan. 24 ditambah 15 berapa? 39. 39. Oke, 39. Sehingga didapatkan umur mereka 39 tahun. Baik, selanjutnya kita masuk sampai di sini, paham? Paham, Pak. Pak. Baik, selanjutnya kita diskusi kelompok ya. Oke, kita diskusi. Tadi udah tahu grupnya masing-masing ya. Udah nampak? Oke, jadi masalah 1 itu dikerjakan untuk kelompok 1. Ya, silakan nanti masuk ke breakout room. Oke, masalahnya ini. Oke, ini pernah lihat di mana? Toko buku. Oke, ini gambar Bapak ambil dari timesindonesia.com ya. Bisa saja Bapak ambil dari luar sebenarnya, tapi Bapak ambil dari Google. Oke, ini buku. Jadi persoalannya ini, harga 2 buah buku dan 2 buah pensil adalah Rp9.750. Harga 1 buah buku dan 4 buah pensil adalah Rp8.000. Jika Rani membeli 3 buku dan 5 buah pensil dengan membayar Rp50.000, maka berapakah uang kembalian yang diterima oleh Rani? Ini masalah 1. Silakan didiskusikan ya. Ini juga Bapak sudah kirim di LKPD ya, di grup WA. Oke. Untuk masalah kedua dikerjakan oleh kelompok 2. Permasalahannya ini apa? Gambar apa itu? Motor sama Mobil. mobil. Oke. Biasanya gambar seperti ini biasanya ada apa itu gitu. Kenapa berjajar? Kenapa motornya dan mobilnya berjajar? Biasanya gambar Parkir. iya, parkir ya. Berarti di sini gambar parkir mobil dan parkir motor. Jadi, seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000
dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang sebesar 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapakah banyaknya uang parkir yang ia terima? Nah, ini untuk masalah kelompok kedua. Oke, paham ya kelompok kedua? Ami ya, kelompok kedua. Iya, Pak. Oke. Kelompok ketiga. Nah, ini kelompok ketiga, masalah ketiga. Ini gambar orang bule. Ini gambar apa? Ayah dan anak. Oke, ini adalah gambar ayah dan anak. Oke, ayah dan anak. Pertanyaannya begini. Ini sama dengan soal permasalahan sebelumnya ya yang kita bahas, tapi sedikit berbeda. Jadi harapannya bisa menjawab ini. 2 tahun yang lalu, umur seorang ayah, ini 2 tahun yang lalu. Nah, ingat ya yang lalu, diapakan nanti. Umur seorang ayah ada 5 kali umur anaknya. Jumlah umur mereka sekarang adalah 64 tahun. Berapakah selisih umur mereka sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Oke, silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing dengan permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Oke, silahkan masuk ke breakout room masing-masing. Nah, itu udah muncul breakout room-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, silahkan masuk. Bapak kalau udah cukup waktunya nanti Bapak close room-nya. Pak, Baik. sebelumnya boleh buat saya jadi co-host dulu. Biar bisa share screen. Nggak apa-apa, udah bisa di-share tanpa co-host. Bapak akan mencek nanti ke kelas masing-masing ya, ke breakout room masing-masing. Oke, silahkan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Dafa masuk ke kelompoknya. Ezra. Dafa silahkan masuk ke kelompoknya. Salini. Ezra. Ezra silahkan masuk ke kelompoknya. Ambil ke breakout room. Belum muncul ya? Yang di breakout. Ezra. Nggak ada di breakout-nya. Belum muncul, Pak. Kok belum muncul ya? Tunggu Bapak ini kan ya. Ezra kelompok 2 ya. Kelompok 2 kan? Kelompok 3 saya. Kelompok 3. Nah, coba ini. Tekan yes di situ. Oke.
Oke, diskusinya sudah selesai ya. Iya, Kita Pak. tunggu yang lainnya untuk berjoin lagi. Kita tunggu ada 20 menit lagi, 20 detik lagi untuk Oke, udah bergabung semua di sini ya. Nah, jadi nanti teknisnya tadi kan udah diselesaikan permasalahan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok, silahkan nanti share screen atau presentasikan hasil diskusi kelompoknya yang telah Bapak berikan. Ada masalah 1, ada masalah 2, dan ada masalah 3. Jadi semuanya harus aktif. Baik, Dava, Ellen, Katarina, coba kameranya di on cam. Oke. Nah, siap? Jadi kita mulai dari kelompok 1 ya. Jadi waktunya presentasi dan yang lain nanti boleh menanggapi. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan Michelle. Tampak ya, kawan-kawan? Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang. Anggota-anggota dari kelompok 1 yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Katarina, yang ketiga ada Anita Ratu Perfecta, yang keempat ada Dava. Kami di sini berempat akan menjelaskan permasalahan dari masalah 1. Yang soalnya seperti ini. Harga 2 buah buku dan 3 buah pensil adalah 9.750. Harga 1 buah buku dan 4 buah pensil adalah 8.000. Jika Rani membeli 3 buah buku dan 5 buah pensil dengan membayar 50.000, maka berapakah uang kembalian yang diterima oleh Rani? Nah, kita pertama-tama identifikasi dulu masalahnya. Tadi 2 buku, tadi kan di pembelian pertama ada 2 buku. 2 buku kita bikin 2X. Lalu dia membeli 2 buku tadi kan, 2 buku dan 3 pensil. 2X, 3Y sama dengan 75.750. Lalu di pembelian kedua, katanya 1 buku dan 4 pensil seharga 8.000. Lalu yang menjadi pertanyaan, 3 buah buku dan 5 pensil, berapakah harganya? Nah, mari kita menyelesaikan masalah ini. Ini menggunakan metode eliminasi. 2X dan 3Y tadi, ini pembelian pertama. 3X dan 4Y pembelian kedua. Yang pertama-tama kita cari dulu dari hasil dari variabel Y. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.750. Pertama-tama kita samakan dulu koefisien dari X ini agar kita bisa mendapatkan hasil dari Y. Nah, 2X dikali 1 sama dengan 2X. Sehingga kita harus samakan lagi. X-nya ini kali berapakah supaya dapat hasilnya 2X? X dikali 2X. Dikali 2. Jadi hasilnya 2X. 2X dikali 1 sama dengan 2X. 3Y dikali 1 sama dengan 3Y. 9.750 ini tetap ya. X ditambah 4Y sama dengan 8.000.
X dikali 2 sama dengan 2X, 4Y dikali 2X, dikali 2 sama dengan 8Y. 8.000 dikali 2 sama dengan 16.000. Ini pembelian pertama. Lalu, ini tadi kan udah dikasih tahu misalnya pas awal-awal ya, kalau beda koefisien dari Y-nya dikurangi 5. Jadi 3Y dikurang 8Y itu sama dengan 5Y. Lalu, di min 5Y tadi mendapatkan hasil dari 9.500 dikurang 16.000. Hasilnya min 6.250. Kita pindah ruaskan dari 5Y tadi menjadi pembagian. Min 5Y, Y-nya diganti. Dipindahkan menjadi pembagian. Min 6.250 dibagi 5. Hasilnya 1.250. Lalu, di pembelian kedua, ini tetap sama aja ya. Ada bedanya. Cuman yang bedanya itu kita cari hasil dari X-nya, supaya nanti X dan Y-nya bisa ditambahkan. 2X ditambah 3Y sama dengan 9.750. Nah, bagaimana supaya Y-nya ini sama? Sehingga nanti kita bisa cari tahu X-nya. 2X dikali 4 sama dengan 8X. 3Y dikali 4 sama dengan 12Y. Lalu 9.750-nya kita kalikan juga dengan 4, jadi 39.000 dari hasilnya tadi. Lalu kita kalikan lagi, X-nya ini 1 ya. Makanya nggak ada angka di depannya. Kalau 1, tulis aja variabelnya, jadi X. X dikali 3 sama dengan 3X. 4Y dikali 3 sama dengan 12Y. 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000. Nah, kan ini sama kan Y-nya. Jadi, barulah kita bisa cari X-nya sama kayak yang di atas tadi. X-nya 5X sama dengan 15.000. Kita pindah ruaskan. Kayak tadi, dibagi. X sama dengan 15.000 dibagi 5.000. Hasilnya 3.000. Setelah soal ini, kita udah tahu kan, Y-nya 1.250, X-nya 3.000. Mari kita cari penyelesaian keduanya. Harga 3 buku kan 3X. Ini pertanyaannya tadi ya. 3 buku yang dibeli ditambah 5 pensil, berapakah harganya? Nah, kita bikinnya jawabnya 3X ditambah 5Y. 3X-nya tadi berapa? 3 dikali 3.000 sama dengan 9.000. Nah, 5Y-nya tadi berapa? 5 dikali 1.250. Ini 3.000 dan 1.250-nya dapat dari mana? Dapat dari jawaban dari X dan Y tadi. Nah, barulah kita bisa kurangkan penyelesaiannya. 50.000 dikurang 15.000. 15.250 menjadi 34.750. Jadi, uang kembalian yang didapatkan oleh Rani sebesar 34.750. Maaf ya kalau misalnya ada kesalahan tadi, soalnya gugup. Lalu, setelah ini kan kita udah tahu 34.750 jawabannya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, silakan kelompok lain jika ada bertanya. Franklin Lim. Ya, Pak. Kelompok 3 ya, ada yang bertanya ke kelompok 1? Pak, saya boleh nanya nggak? Dari kelompok saya? Pekta ya? Pekta tadi yang bertanya? Iya, Pak. Nah, silakan ada. Mau nanya, kenapa soal eliminasi ini sering dikurang? Kenapa nggak ditambahkan aja? Oke, tadi kan kita eliminasi ya. Eliminasi tadi kan menghilangkan. Jadi kalau tandanya tadi sama, tadi kan ini coba ini. Ya, sebelumnya sebelumnya misal sebelum slide ini coba tampilkan. Jadi tadi Sebelum pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa eliminasi ini sering pengurangan ya?
Iya. Eliminasi. Kalau kita mendengar kata eliminasi, mungkin yang kita pikirkan itu penghapusan atau penyingkiran atau pembuangan yang kayak dibilang Mr. Sobri tadi, penyingkiran variabel. Lalu eliminasi dalam matematika itu beda. Artinya salah satu apa tuh eliminasi? Eliminasi adalah salah satu teknik dalam menentukan suatu penyelesaian sistem persamaan linear. Teknik eliminasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel atau lebih. Nah, banyak dari kita yang baru mengenal teknik eliminasi sering salah kaprah ya. Kesalahannya biasanya terletak pada menentukan operasi dalam eliminasi. Apakah dikurang atau ditambah? Kita biasanya cenderung menganggap bahwa mengeliminasi berarti mengurangkan. Sehingga dalam mengeliminasi, kita selalu menggunakan operasi kurang. Nih yang ini ya, yang saya buat tadi. Padahal belum tentu selalu dikurang. Karena dalam kasus tertentu, eliminasi bisa dilakukan dalam operasi tambah. Nah, kapan eliminasi itu dikurang atau ditambah? Kemarin saya kerjain juga soal nih. Saya baru tahu perbedaannya. Kalau misalnya dikurang itu apabila koefisien dari variabel yang ingin dieliminasi bernilai sama. Ini ya. Nih, min 3Y. Ini kan sama tuh, min. Makanya dikurang. Bisa juga positif X ditambah positif 3Y. Nah, itu perbedaannya. Kalau sedangkan penjumlahan ini, apabila koefisien dari variabel yang ingin dieliminasi bernilai sama, namun berbeda tanda. Ini ya. Nih, min 3X, min 2Y. Ini kan 3X. Ini kan positif ya, beda sama negatif. Nah, gitu. Lalu, perhatikan, ini ya, saya jelaskan kembali, perhatikan koefisien Y pada kedua persamaan berikut. Nih. Sama-sama bertanda negatif kan? Min 3X, min 3Y. Karena itu, untuk menjadikan suku yang mempunyai variabel Y, kita harus buat dulu dikurang jadi kayak gini. Tuh, 11X. Jawabannya, ini disamakan Y ya, Y-nya. Maka persamaan tersebut dapat dikurangkan. Lalu kalau yang ini, perhatikan bahwa koefisien X pada kedua persamaan memiliki tanda yang berbeda. Karena itu menjadikan suku yang mempunyai variabel X menjadi 0. Maka kedua persamaan tersebut dapat dijumlahkan. Ingat ya kuncinya, kalau berbeda tandanya dijumlahkan. Jika tandanya sama, maka dikurangkan. Apakah paham, Vekta? Paham. Oke, gimana, Vekta? Paham, Pak. Oke. Cukup untuk kelompok 1, lanjut kelompok 2. Saya rasa Ya. Ya, misal? cukup ya, Pak. Iya, cukup ya. Lanjut ke cukup. kelompok 2. Cukup. Bagus kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Siapa yang mau share screen? Saya, Pak. Oke. Singkat dan padat dan jelas saja ya. Iya, Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Saya dari perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, ada Ellen, ada Hartono, dan Salini. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai penyelesaian masalah 2 yang didapat dari hasil diskusi kami. Langsung saja, masalahnya adalah ini. Soalnya sudah ada di LKPD, jadi saya tidak menuliskan soal lagi untuk menghemat waktu. Diketahui yang pertama, tarif parkir 3 mobil dan 5 motor adalah Rp17.000. Yang kedua, tarif parkir 4 mobil dan 2 motor adalah Rp18.000. Yang ditanya permasalahannya adalah
banyak uang yang diterima jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Jadi banyak uang yang diterima oleh sang tukang parkir jika terdapat 20 mobil dan 30 motor yang parkir pada saat itu. Nah, kita buat perumpamaannya dulu karena persamaan linear dan linear dua variabel itu menggunakan variabel, jadi kita buat perumpamaannya dulu. Kita umpamakan mobil sebagai X dan motor sebagai Y. Lalu kita dapatkan persamaannya dari yang diketahui di atas ini. Persamaannya kita dapat persamaan yang pertama yaitu 3X tambah 5Y sama dengan Rp17.000. Yang kedua, persamaan kedua yaitu 4X tambah 2Y sama dengan Rp18.000. Setelah mendapat persamaannya, kita baru bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk soal kali ini, saya dan kelompok saya menggunakan sistem campuran, jadi ada eliminasi dan substitusi. Karena tadi kami ingin menggunakan sistem eliminasi, tapi takut waktunya tidak cukup, kami menggunakan sistem substitusi yang lebih menghemat waktu. Jadi kami menggunakan metode campuran dalam penyelesaian masalah pada soal kali ini. Langkah yang pertama yaitu seperti yang Pak Sobri dan Michelle presentasikan, yaitu menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi variabel X-nya. Jadi ini kita masukkan persamaannya 3X tambah 5Y sama dengan 17.000. Lalu persamaan keduanya 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Lalu kita kali, ini kali silang, ini kali 4, ini kali 3. Jadi didapatkan 12X tambah 20Y sama dengan 68.000. Lalu persamaan keduanya kita dapatkan 12X tambah 6Y sama dengan 54.000. Didapatkan 20Y dikurang 6Y sama dengan 14Y. 68.000 dikurangi 54.000 sama dengan 14.000. Lalu Y sama dengan 14.000 dibagi 14. Karena 14 ini pindah ruas ke kanan. Dari kali menjadi bagi, didapatkan hasil Y sama dengan 1.000. Lalu langkah keduanya kami menggunakan sistem metode substitusi untuk menghemat waktu. Nah, ini sebenarnya menurut saya lebih mudah jika kita sudah menggunakan metode eliminasi pada langkah pertama. Langkah keduanya lebih mudah jika menggunakan sistem substitusi, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 18.000. Kita masukkan persamaan, terserah mau persamaan pertama atau kedua, tapi saya menggunakan persamaan kedua pada penyelesaian masalah kali ini. 4X ditambah 2, Y-nya sudah diketahui 1.000, jadi 2 dikali 1.000 sama dengan 18.000. 4X tambah 2.000 sama dengan 18.000. Karena ini konstanta, tidak mempunyai variabel, jadi kita bisa langsung mengurangkannya. 4X sama dengan 18.000 dikurangi 2.000. 4X sama dengan 16.000. X, karena 4 di sini sebagai koefisien, yang bisa juga diartikan sebagai kali, pindah ruas ke kanan menjadi tandanya bagi. X sama dengan 16.000 dikurangi 4, X sama dengan 4.000. Nah, dari sini kita sudah tahu berapa tarif parkir untuk mobil dan tarif parkir untuk motor. Jadi, tarif parkir untuk satu mobil adalah 4.000, sedangkan tarif parkir untuk satu motor adalah Rp1.000. Tapi kan bukan ini pertanyaannya. Pertanyaannya, jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, berapa uang yang didapatkan oleh tukang parkir pada saat itu? Nah, tadi kita umpamakan mobil sebagai X dan motor sebagai Y. Jadi 20X tambah 30Y sama dengan 20 dikali 4.000 karena tarif parkir untuk satu mobil adalah 4.000 dan 30 dikali 1.000 karena tarif parkir untuk satu motor adalah 1.000. Jadi didapatkan hasil 80.000 tambah 30.000 sama dengan 110.000. Jadi kesimpulan untuk penyelesaian masalah kali ini, uang yang didapatkan jika terdapat 20 mobil dan 30 motor adalah Rp110.000. Sekian presentasi masalah dari kelompok 2. Terima kasih, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Karena menghemat waktu, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 yang presentasi. Halo? Halo, cek nak, Cecil? Franklin? Oke, kelompok 3.
Cecil videonya nggak nampak, Pak. Mungkin lagi gangguan jaringan. Jaringan ya. Lanjut saja, Oh, Pak, sepertinya. siapa? Kita lanjut saja. Oh, Cecil nggak lanjut nampak saja. videonya. Oke. Cecil ini kayaknya bermasalah ini. Oh iya, gangguan ya. Gantiin. Melita ya? Iya, Pak. Baik, Melita lanjut. Bentar ya, Pak. Iya. Udah kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu sebenarnya 5 orang, tapi karena Vali tidak masuk, jadi anggota saya itu ada Ezra, Franklin, Cecil, dan juga saya sendiri. Nah, pertanyaannya soalnya adalah 2 tahun yang lalu umur seorang ayah adalah 5 kali umur anaknya. Jumlah umur mereka sekarang adalah 64 tahun. Berapakah selisih umur mereka sekarang? Yang diketahui adalah 2 tahun lalu umur ayah itu 5 kali umur anaknya. Nah, X-nya itu dikurang 2 sama dengan 3X dikurang 2. Nah, umur ayah dan anaknya itu sekarang itu adalah 64 tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah selisih umur mereka sekarang. Jadi kalau selisih berarti dikurang, berarti umur ayah dan umur anaknya itu dikurang. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, X dikurang 2 sama dengan 5Y dikurang 2. X dikurang umur ayah dikurang 2 tahun lalu adalah 5 kali umur anaknya dikurang 10. Karena tadi 5Y dikali 5 dikali Y itu sama dengan 5Y dan 5 dikali 2 itu sama dengan negatif 10. Nah, X-nya ini sama dengan pindah ruas menjadi 5Y dikurang 10 dan ditambah 2. Itu saya salah tulis jadi 8. Jadi X-nya itu sama dengan 5Y dikurang 2. Berikutnya langkah keduanya itu adalah umur ayah ditambah umur anak sama dengan 64 tahun. Nah, X-nya itu kan tadi 5Y dikurang 2. Ditambah umur anaknya sama dengan 64 tahun. 5Y ini ditambah Y menjadi 64 ditambah 8 sama dengan 6Y karena Y-nya itu jumlah Y-nya itu adalah 1, jadi 5Y ditambah 1Y menjadi 6Y sama dengan 72 tahun. Y itu sama dengan 72 dibagi 6 menjadi 12 tahun. Jadi umur anaknya itu adalah 12 tahun. Langkah ketiganya itu mencari umur ayahnya. Jadi 5Y dikurang 8, X sama dengan 5 dikali Y-nya itu kan tadi 12, berarti 5 dikali 12 dikurang 8. 5 dikali 12 itu sama dengan 60, dikurang dengan 8. Hasilnya itu adalah 52 tahun. Langkah keempatnya itu kan adalah selisih. Berarti umur ayah dikurang umur anaknya menjadi 52 dikurang 12 tahun sama dengan 40 tahun. Berarti selisih umur mereka pada tahun ini adalah 40 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
Oke, terima kasih kelompok 3. Baik, silakan stop screen. Oke, Nak, kita lanjut kita refleksi ya. Jadi tadi udah menyelesaikan masalah ini, masalah 3, 1, 2, dan 3 masing-masing kelompok. Nah, terima kasih masing-masing kelompok telah menyelesaikan permasalahannya. Jalan? Kak jalan ya? Enggak, Pak. Sebentar. Oke. Jalan? Belum, Pak. Masih di slide yang tadi. Masih di slide yang tadi. Kalau ini jalan? Udah? Udah, Pak. Oke. Kita masuk ke tadi di sini ya. Nah, kita lanjut ke rangkuman. Baik. Rangkuman Bapak minta salah satu menyimpulkan. Salini ya, Pak. Iya, Salini. Ayo. Persamaan linear adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Disebut linear karena jika digambarkan dalam grafik akan membentuk grafik garis lurus. Oke, terima kasih. Ada lagi yang nambahkan? Saya, Pak. Ya, lanjut Ezra. Jadi dalam persamaan linear variabel ini ada bentuk umumnya. Contoh persamaan pertama ini AX ditambah BY dengan C. Untuk persamaan keduanya contohnya HX ditambah LY sama dengan M. Untuk keterangannya sendiri pertama itu A dan A adalah koefisien X, sedangkan B juga adalah koefisien Y. Lalu untuk yang C dan juga M adalah konstannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini tadi persamaan linear 2 variabel ya yang disampaikan tadi. Nah, ini sistem persamaannya udah tadi. Baik, yang tadi bentuk umum yang disampaikan Ezra berarti ada dua persamaan 1 dan persamaan 2. AX tambah BY sama dengan C, PX tambah Q sama dengan R. A dan P adalah koefisien dari X, B dan Q adalah koefisien daripada Y. Tadi udah kita pelajari tentang metode eliminasi ya, langkah-langkahnya tadi udah disimpulkan juga di awal. Berarti tinggal Bapak sampaikan saja eliminasi telah menghilangkan. Tadi udah ada juga di pemberian konsep ya. Nah, menghilangkan pada eliminasi variabel yang sama atau dibuat menjadi sama. Oke. Selanjutnya langkah-langkah tadi juga sudah. Nah, kita buat lagi langkah-langkahnya. Yang pertama nyatakan kedua persamaan ke dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C. Samakan koefisien daripada variabel yang akan kita hilangkan. Oke. Yang ketiga, jika koefisiennya bertanda sama, positif atau negatif, nah berarti kita kurangkan. Kalau pentandanya berbeda, positif atau negatif, berarti kita kurangkan, kita jumlahkan ya. Oke, jadi yang perlu kita ingatkan dalam rangkuman ini adalah ada hal yang harus kita perhatikan, yang kita ingat ya, harus ingat. Ini adalah konsep yang akan Bapak inikan. Yaitu ciri-ciri daripada sistem persamaan linear 2 variabel tersebut. Yang pertama itu apa karakteristiknya? Yaitu memiliki tanda relasi sama dengan. Kalau dia tidak ada sama dengan, berarti dia bukanlah sistem persamaan linear ya. 2 variabel. Yang kedua, memiliki 2 persamaan linear. Berarti sistem persamaan itu memiliki 2 persamaan linear yang masing-masing memiliki 2 variabel P ubah. Oke, selanjutnya kedua itu mempunyai derajat 1. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita, si Salini ya, berderajat 1. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penugasan ya, penugasan dari tugas mandiri, silakan nanti dikerjakan. Tugas pertamanya itu adalah ini, tentukanlah nilai X dan Y
dari sistem persamaan linear dua variabel berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Ya, ingat dengan metode eliminasi. Nah, tadi untuk kelompok 3 dan kelompok 2 ya, nah, itu kan ada metode campuran, itu pertemuan selanjutnya. Tadi kelompok 1 membuat metode eliminasi. Oke, selanjutnya diketahui sebuah garis lurus dengan persamaan AX tambah BY sama dengan 10 melalui 2,2 dan 5,0, tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, tugas mandirinya adalah ini, Ibu Hamidah membeli dan Ibu Ica berbelanja bersama. Nah, ini nanti Bapak kirimkan juga tugas ini ya. Silahkan kalian cari. Nah, ada yang pertama berapa harga 1 kilogram gula, 1 barang sabun. Berapa harga, jika Pak Hasan membeli 3 kilo gula dan 5 batang sabun, berapa uang yang harus dia bayarkan. Oke, itu penugasannya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke. Paham. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya ini yang Bapak sampaikan tentang metode tadi ya. Jadi jangan salah ketika, karena waktu kita juga terbatas, presentasi kelompok 2 dan ketiga itu baru untuk kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Tapi nggak apa-apa, ini apresiasi Bapak bahwasannya kalian belajar lebih duluan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita lebih tingkatkan lagi metodenya. Baik, ini sistem persamaan linear dua variabel ya. Kita ini metode, ini nanti metode substitusi dan campuran. Di sini terhapus dia. Oke. Baik, sebelum kita sudahi pembelajaran pertemuan kali ini ya, Bapak akan cross check terlebih dahulu tentang kehadiran. Tadi masih terlempar ya? Terlempar, masih 1 kurang. Oke, baik. Bapak minta untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Bapak cek dulu satu-satu. Masih sempat di sini ya? Masih aman ya? Kira-kira pembelajaran hari ini oke ya? Oke, Pak. Oke, mengerti Oke, Pak. semuanya? Mengerti, Dava? Pak. Nah, jika tidak mengerti, nanti silahkan ditanyakan di grup kita. Silahkan, tadi Dava doa, sekarang Bapak minta Hartono. Hartono silahkan pimpin doa untuk menutup acara pertemuan kita pagi ini. Silahkan. Before we end lesson today, let's pray together. Pray finish. Oke, terima kasih pertemuan kali ini. Hati-hati di jalan. Silahkan nanti masuk ke pembelajaran selanjutnya di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mantap Pak Sabri.